في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Di suatu malam yang memikat, seorang peneliti terpesona oleh pesona langit berbintang yang memunculkan pertanyaan mendasar, bagaimana alam semesta ini tercipta dan mengapa segala sesuatu ada? Di sisi lain dunia, ilmuwan dan filsuf dari berbagai budaya juga merenungkan misteri serupa. Video ini mengajak kita untuk menjelajahi perpaduan antara ilmu pengetahuan dan pandangan agama, khususnya perspektif Islam, dalam membahas penciptaan alam semesta. Dari pandangan ilmu pengetahuan modern yang menyoroti teori kosmologi hingga pandangan Islam yang mengaitkan penciptaan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan merenungi makna yang melampaui batas langit yang kita lihat. Dalam perjalanan menggugah ini, kita akan menggali pandangan ilmu pengetahuan modern tentang bagaimana alam semesta bermula, melalui konsep seperti teori ledakan besar. Di samping itu, video ini juga akan memperlihatkan cara pandangan agama Islam, yang melihat ciptaan sebagai tindakan Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan kedalaman spiritual dalam pemahaman tentang asal-usul alam semesta. Dengan mempertimbangkan kedua perspektif ini, kita akan mencoba menjembatani kesenjangan antara eksplanasi ilmiah dan makna rohaniah dalam upaya kita memahami akar penciptaan alam semesta dan segala isinya. Teori ledakan besar, atau Big Bang Theory, adalah konsep mendasar dalam kosmologi modern yang pertama kali diusulkan oleh seorang astronom Belgia bernama Georges Lemaitre pada tahun 1927. Lemaitre, seorang imam Katolik yang juga ahli fisika, mengajukan gagasan bahwa alam semesta awalnya terkonsentrasi dalam satu titik yang sangat padat dan panas, disebut singularitas. Ia menggambarkan bahwa pada titik ini, seluruh materi dan energi berkumpul dalam keadaan sangat terkonsentrasi. Alam semesta dimulai sebagai sesuatu yang sangat kecil, tidak terhingga, padat tidak terbatas, sebuah singularitas. Dari mana asalnya dan mengapa itu muncul? Tidak ada yang bisa menjawab. Dengan kata lain, ini adalah titik di mana semua hukum fisika tidak dapat dibedakan satu sama lain, di mana ruang dan waktu tidak lagi saling terkait, namun bergabung dan tidak memiliki makna independen. Namun, konsep teori ledakan besar tidak segera diterima. Baru pada tahun 1929, astronom Amerika Edwin Hubble memperoleh bukti observasional yang mendukung gagasan ekspansi alam semesta. Hubble mengamati pergeseran merah dalam spektrum cahaya galaksi-galaksi yang menandakan bahwa mereka menjauh satu sama lain, menunjukkan ekspansi alam semesta. Temuan ini sejalan dengan prediksi teori ledakan besar yang menyatakan bahwa alam semesta mengalami ekspansi. Seiring waktu, pengamatan lebih lanjut dan pengembangan konsep fisika dan kosmologi mendukung teori ledakan besar. Berbagai bukti seperti pengamatan pergeseran merah yang semakin besar seiring dengan jarak galaksi, distribusi unsur-unsur kimia dalam alam semesta, dan penemuan latar belakang radiasi mikro gelombang kosmik, CMB, semakin menguatkan pandangan bahwa alam semesta bermula dari ledakan besar yang dahsyat. Selain teori ledakan besar, terdapat juga teori lain yang mengusulkan pandangan alternatif mengenai asal-usul alam semesta. Salah satunya adalah teori stasioner yang diusulkan oleh Hermann Bondi, Thomas Gold, dan Fred Hoyle pada tahun 1948. Teori ini berpendapat bahwa alam semesta tidak memiliki awal atau akhir yang jelas, melainkan selalu ada dalam keadaan seragam dari waktu ke waktu. Namun, bukti observasional seperti pergeseran merah dan radiasi latar belakang kosmik lebih mendukung teori ledakan besar. Teori lain yang menarik adalah teori multiverse, yang mengusulkan bahwa mungkin ada banyak alam semesta atau multiverse yang eksis secara bersamaan. Setiap alam semesta dalam multiverse ini mungkin memiliki hukum fisika dan kondisi awal yang berbeda-beda. Walaupun teori ini spekulatif, beberapa fisikawan telah mengeksplorasi kemungkinan multiverse sebagai jawaban atas beberapa pertanyaan dalam fisika teoretis. Meskipun berbagai teori ini terus berkembang dan mengalami perbaikan, teori ledakan besar tetap menjadi landasan utama dalam memahami asal-usul alam semesta dan perkembangannya. Meskipun masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, konsep teori ledakan besar memberikan wawasan yang penting tentang bagaimana segala sesuatu bermula. Sebelum menjelaskan bagaimana pandangan agama Islam terhadap penciptaan alam semesta, perlu dijelaskan dulu hal ini. Dalam konteks menjelaskan segala hal dari sudut pandang agama, penting untuk menjaga kewaspadaan dan kehati-hatian.
Informasi yang disampaikan harus melewati filter ketelitian, merujuk kepada dasar-dasar ajaran Islam yang berpusat pada Al-Quran dan hadits yang sahih. Yang sahih merupakan ucapan, perbuatan, atau pembiaran dari Nabi Muhammad SAW dengan rantai sanad yang kuat dan bebas dari celaan. Mengutip informasi dari hadits yang sahih penting agar penjelasan yang diberikan sesuai dengan ajaran Islam yang sahih dan ilmiah. Mengacu pada Al-Quran dan hadits yang sahih, penjelasan menjadi akurat, menghindari penyebaran informasi keliru dari sumber yang tak valid. Penafsiran agama bisa mengandung dimensi spiritual yang tak terjangkau akal manusia. Kadang tak bisa dijelaskan logis. Jika mendukung ilmu pengetahuan, bisa jadi bukti kebesaran Al-Quran dan hadits Nabi. Keseimbangan antara ilmiah dan keyakinan agama penting. Ada dimensi agama di luar akal manusia, mengajarkan rendah hati menghadapi misteri agama. Sambil menghormati akal dan ilmu, kita perlu mengakui dimensi kompleks agama. Ini mengajarkan kita bahwa terkadang iman memberikan pemahaman lebih dalam daripada akal. Sehingga, dalam memahami penjelasan agama, keseimbangan antara ilmu dan keyakinan adalah penting, mengingat ada hal-hal yang tak terjangkau oleh akal. Baik, untuk memulai penjelasan tentang penciptaan alam semesta, mari kita mulai dengan merujuk pada Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Sesungguhnya, Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Surat Az-Zumar tadi sejalan dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut. Allah telah ada dan sesuatu apapun selainnya belum ada. Arsinya berada di atas air. Dia mencatat segala sesuatu dalam Az-Zikr, Al-Lauh, Al-Mahfuz, dan Dia menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Bukhari nomor 3191. Ayat Al-Quran dan hadits yang telah disebutkan menggambarkan secara rinci tentang kondisi awal penciptaan alam semesta serta hubungan antara Allah dan ciptaannya. Ayat ini merujuk kepada fakta bahwa seluruh makhluk dan entitas di luar Allah adalah ciptaannya. Semua makhluk tersebut diatur, diurus, dan diciptakan olehnya. Pentingnya ayat dan hadits ini juga terlihat dalam penjelasan mengenai posisi arsy Allah. Dalam pemahaman ini, disebutkan bahwa sebelum penciptaan langit dan bumi, arsy Allah berada di atas air. Namun, perlu ditekankan bahwa posisi ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu manusia, karena Allah berada di luar dimensi ruang dan waktu kita. Meskipun posisi arsy Allah di atas air dijelaskan dalam konteks awal penciptaan, ini bukanlah gambaran fisik yang dapat kita pahami secara terbatas. Terdapat hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari bahwa arsy Allah senantiasa berada di atas air. Ini menjelaskan bahwa arsy Allah berada di atas air baik sebelum dan sesudah penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Bukhari nomor 6869 dan Muslim nomor 1659. Seperti penjelasan Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan, makna tekstual hadits yang sebelumnya bahwa arsy dulu berada di atas air, sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan disepakati bahwa arsy Allah selalu berada di atas air. Dan yang dimaksud dengan air bukan air lautan, namun dia adalah air di bawah arsy sebagaimana yang Allah kehendaki. Fathul Bari. Kalau saya berpendapat, sekali lagi ini adalah cuma pendapat saya sendiri, air yang berada di bawah arsy Allah ini cenderung ke suatu bentuk gas yang cair. Dalam ilmu pengetahuan atau fisika bentuk ini disebut sebagai plasma. Hal ini karena plasma merupakan bentuk zat yang paling umum di alam semesta, baik dalam massa maupun volume. Seluruh bintang terbuat dari plasma, dan bahkan ruang antar bintang juga berisi plasma, walaupun sangat renggang. Penciptaan langit dan bumi. Apabila kita persempit makna alam semesta dengan definisi adalah langit dan bumi beserta isinya, maka jelas bahwa kondisi awal sebelum alam semesta diciptakan, Allah telah menciptakan, salah satunya arsy, kolam, al-lauh, al-mahfuz, serta air yang ada di bawah arsy. Berdasarkan keterangan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dijelaskan, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air,
maka mengapa mereka tidak beriman? Dalam ayat tersebut, pernyataan bahwa langit dan bumi dahulu adalah suatu yang padu, dapat diartikan sebagai keadaan awal alam semesta yang padat dan terkompresi, sesuai dengan konsep titik tunggal pada permulaan Big Bang. Kemudian, pernyataan, kemudian kami pisahkan antara keduanya, sesuai dengan fase perluasan alam semesta yang terjadi setelah meledaknya titik tunggal tersebut. Dalam konteks teori Big Bang, ayat tersebut dapat dianggap sebagai suatu gambaran yang paralel dengan pemahaman ilmiah tentang asal-usul alam semesta. Ayat ini menyampaikan gagasan bahwa langit dan bumi berasal dari keadaan awal yang padu dan kemudian dipisahkan, yang sesuai dengan perluasan alam semesta dalam teori Big Bang. Sementara pernyataan tentang penciptaan makhluk hidup dari air sesuai dengan perkembangan kehidupan di bumi, yang juga konsisten dengan pandangan ilmiah mengenai evolusi kehidupan. Alam semesta diawali dengan dentuman besar, begitu pula alam semesta ini akan diakhiri dengan dentuman besar pula, yaitu tiupan terompet sangkakala hari kiamat. Apabila terompet ini dibunyikan, ini pertanda bahwa hari kehancuran alam semesta, bumi dan langit, terjadi. Dari semua penjelasan tadi dapat kita simpulkan dalam era modern, penelitian ilmiah dan pandangan agama, terutama dalam Islam, telah membantu kita memahami asal-usul alam semesta. Teori ledakan besar dan temuan observasional mendukungnya menjelaskan bahwa alam semesta bermula dari titik tunggal yang padat dan panas. Pandangan ini terus berkembang, sambil mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan keyakinan agama, yang mengajak kita untuk memahami asal-usul alam semesta secara lebih komprehensif. Ini tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi, memberikan perspektif yang lebih dalam tentang penciptaan alam semesta oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Wallahu a'lam bishawab.